Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Gimana puasanya? Semoga lancar juga ya. Jangan lupa nanti pas maghrib batal puasanya ya. Jangan ditahan lagi. Sambil menunggu waktu buka puasa teman-teman semua, kali ini kalian akan berkisah tentang kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Yuk kita simak kisahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Beliau memeluk agama Islam ketika berumur 17 tahun. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang Muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Beliau pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah, hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib mengatakan juga, "Tidak pernah saya mendengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani loh teman-teman. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh. Yang pertama adalah panah, yang biasa teman-teman lakukan ya, gasas, dan yang kedua adalah doa. Jika Sa'ad memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, insya Allah akan dikabulkan doanya. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, ternyata hal ini tidak terlepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Amin." Nah teman-teman, demikianlah dari diri Sa'ad yang menjadi masyhur lantaran doa yang disebutnya selalu makbul atau diijabah. Pada suatu ketika, Sa'ad pernah mendengar seseorang yang tengah memaki-maki Ali, Tolhah, dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Lantas laki-laki tadi berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku." Seolah-olah kamu ini seorang nabi. Maka Sa'ad pun pergi berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu, dan tindakan mereka mengenang amarah murkamu. Maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Ternyata tidak lama kemudian teman-teman, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal dunia. Teman-teman, dari kisah saat tadi kita bisa memetik hikmah nih, bahwa tidak boleh memaki orang lain karena belum tentu kita lebih tinggi derajat di mata Allah ketimbang orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, satu lagi kisah Sa'ad tentang memuliakan orang tua. Seperti apa kisahnya? Teman-teman boleh dengarkan ya. Sa'ad adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah tersebut bahkan harus dipertahankan dengan susah payah loh teman-teman. Berikut terkisahkan dari Ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada waktu itu semakin hari kondisi Ibunda Sa'ad semakin parah. Di dalam ujian keimanan ini, keimanan seorang sahabat kokoh menghujam dalam diri Sa'ad dan keluarlah kalimat yang abadi. Kalimat tersebut berbunyi, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun." Kira-kira seperti itu kalimat yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya teman-teman, hati ibunda Sa'ad pun luluh. Tidak lama berselang, turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'ad ini di dalam surah Luqman ayat ke-15.
yang artinya, dan seandainya kedua orang tua memaksa persekutukan Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil hikmah nih dari dua kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah ketika beliau doa dan anak panahnya selalu tepat sasaran dan diijabah oleh Allah. Dan yang kedua adalah sosok Sa'ad yang sangat berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sempat menentang Sa'ad dalam Islam. Nah, tetapi Sa'ad tetap memuliakan orang tuanya tersebut tanpa pernah berkata yang tidak baik atau membenci orang tuanya tersebut. Nah, hikmah yang bisa kita dapat adalah teman-teman harus selalu memuliakan ayah bundanya di rumah, memuliakan orang tua, memuliakan guru, dan bisa menghargai orang lain seperti saat ini. Karena ketika kita sudah menghargai dan menghormati orang lain, maka orang lain tuh akan menghormati dan menghargai kita. Jadi itu sebagai salah satu sikap yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah dan sangat dicintai oleh Allah pastinya. Itu kisahnya teman-teman, semoga teman-teman dapat menggali lagi nih pemahaman baru dari kisah Sa'ad berikutnya. Terima kasih banyak Pak Yan sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semangat puasanya ya. Bentar lagi kita buka puasa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.